Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu keempat masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Tema renungan, kasih Allah begitu besar kepada dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Francis Thompson, seorang penulis buku-buku rohani yang terkenal, pernah menulis sebuah buku yang berjudul Anjing Pemburu dari Surga. Dalam buku itu, ia mengisahkan pengalaman hidupnya sendiri yang pada mulanya jauh dari Allah. Ketika masih kecil, ia bercita-cita untuk menjadi seorang pastor. Tetapi karena ia malas dan hidup sembarangan, maka orang tuanya tidak mengirimkan dia ke seminari, melainkan ke sebuah sekolah lain. Di sekolah itu, ia terbawa oleh pengaruh teman-temannya yang terbiasa menggunakan narkoba. Thompson sendiri pun akhirnya menjadi seorang pengguna narkoba. Dan hal itu membuat hidupnya hancur. Kemudian, ia sendiri menjadi seorang pengemis. Berkat kebaikan seorang gadis miskin, Thompson diperkenalkan kepada sebuah keluarga yang saleh. Keluarga itu menerima Thompson tinggal di rumah mereka dan melihat bakat besar yang ada di dalam dirinya, dan kemudian keluarga itu menolong dia untuk mengembangkan bakatnya dan mencari sebuah sekolah yang baik. Berkat ketekunannya, Thompson akhirnya menjadi seorang penulis. Ia bahkan menjadi penulis untuk sejumlah buku-buku rohani yang terkenal. Francis Thompson merasa seolah-olah ia ditangkap oleh kasih Allah, padahal dia sudah melarikan diri dari kasih Allah itu dengan hidup serampangan. Allah seolah-olah memburu dia sampai ia tertangkap kembali. Itulah sebabnya dia menyebut Allah itu sebagai anjing pemburu dari surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mungkin perbandingan yang dilakukan oleh Thompson itu terlalu berlebihan, yakni menyebut Allah sebagai anjing pemburu dari surga. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Thompson persis sama seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, yaitu bahwa Allah tidak menghendaki manusia hilang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tadi dalam Injil kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, dalam arti tertentu, teks ini yang seringkali disebut teks favorit, berisikan esensi, hakikat, atau intisari dari Injil. Di dalam ini terkandung 3 kebenaran. Pertama, inisiatif untuk menyelamatkan manusia berasal dari Allah. Dialah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal itu dilakukannya semata-mata karena kasihnya yang luar biasa kepada umat manusia. Kedua, Allah melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka ia mengutus putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ketiga, teks ini juga menunjukkan bahwa betapa lebar dan dalamnya kasih Allah itu. Allah mencintai dunia bukan hanya bangsa tertentu atau suku tertentu atau orang tertentu. Dia mengutus putranya untuk semua orang dari semua kategori. Cinta Allah itu panjang dan lebar karena dia mencintai kita dari keabadian. Cintanya tidak mengenal awal dan akhir. Saudara-saudari terkasih,
Allah mencintai kita dengan kasih yang begitu besar. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar itu, kita semua diselamatkan. Demi cinta yang begitu besar kepada umat manusia, demi keselamatan kita semua, maka Putra Allah itu rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas cintanya yang luar biasa itu, dan berusaha membagikan kasih itu kepada orang-orang lain, terutama kepada mereka yang menderita dan susah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin.